Kita tahu bahwa istilah tokusatsu memang berasal dari Jepang. Maka dari itulah, kebanyakan monster-monsternya dinamakan sesuai dengan bahasa negeri Sakura tersebut. Namun di antaranya, ada juga yang memiliki nama yang terdengar aneh jika dibaca oleh orang Indonesia. Walaupun sebenarnya memang memiliki arti tersendiri, namun tetap saja monster atau musuh-musuh tokusatsu ini tetap kocak jika didengar karena dekat sekali dengan bahasa sehari-hari kita. Bahkan cenderung kasar malahan. Dalam hal ini kita akan santai saja, sebab pembahasan ini hanya untuk lucu-lucuan semata. Jadi jangan tersinggung dan tidak perlu dianggap serius. Kalau begitu langsung saja kita ulas 7 nama monster tokusatsu yang lucu jika didengar dan dibaca oleh orang Indonesia versi Tokufex Indonesia. Salome, Battle Fever J, agak berbeda dengan yang lainnya, sebab ini bukanlah monster, melainkan salah seorang jenderal musuh yang berwujud manusia. Salome sendiri merupakan anggota Satan Igos yang berasal dari cabang Amerika, namun kemudian ditugaskan ke Jepang sejak episode ke-19. Wanita tomboy ini dikenal pula dengan strategi jenius dan juga memiliki fisik yang sangat kuat, sehingga mampu menandingi kemampuan Battle Fever dengan cukup mudah pada awal kemunculannya. Lepas dari itu semua, meskipun sebenarnya itu merupakan nama yang umum saja di negara lain, namun nama Salome bisa diartikan berbeda oleh netizen. Istilah ini sempat sangat populer beberapa tahun yang lalu sebagai singkatan dari satu lobang rame-rame, yang bisa berarti apa saja, misalnya seperti ini. Tapi kadang bisa juga mengacu pada hal-hal yang negatif, atau bahkan porno sekalipun. Sehingga tak jarang menjadi bahan lelucon dewasa oleh penonton atau fans-fans yang membaca atau mendengar nama tersebut. Walaupun sebenarnya pelafalan dalam bahasa Jepang disebut sebagai Sarome, sebab mayoritas orang Jepang memang sangat susah mengucapkan huruf L. Galon Isenborg. Ya, di serial Isenborg, ada seekor kaiju yang berbentuk seperti Stegosaurus yang disebut sebagai Galon. Muncul pertama dan terakhir pada episode ke-18, di mana sebenarnya monster bertema dinosaurus ini memang biasa saja. Sebab di serial ini memang bertema seperti itu. Sedikit keunikan dari serial ini adalah karena menggabungkan animasi 2 dimensi dengan versi live action. Jadi monster Galon memang dimainkan secara practical effect layaknya tokusatsu kebanyakan. Tapi kalau mendengar namanya, kita pasti langsung berpikir bahwa monster ini adalah jelmaan dari kemasan air mineral yang diletakkan di atas dispenser, bukan? Ya, karena memang seperti itu yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun pada dasarnya, kaiju ini dilafalkan sebagai Garon, yang dimana tentu saja karena orang Jepang memang sangat susah melafalkan huruf L. Ya, hal ini biasa dalam penerjemahan, karena pelafalan Galon memang diperuntukkan bagi audiens di luar Jepang, terutama yang berbahasa Inggris. Alien Garut Ultra 7 Evolution. Nah, ini mungkin akan membuat kita tertawa terbahak-bahak, sebab kita orang Indonesia akan berpikir kalau kaiju ini berasal dari suatu daerah yang ada di Republik ini. Alien Garut merupakan antagonis dari serial Ultra 7 Evolution dan pertama kali muncul pada episode ketiga. Lepas dari karakternya yang kompleks, alien yang satu ini memang kedengaran lucu bagi kita orang Indonesia. Sebab kita pasti berpikir kalau kaiju ini berasal dari daerah Garut di Jawa Barat. Nyatanya, alien Garut berasal dari sebuah planet yang bernama Planet Garut. Nah loh, yang tentu saja planet tersebut tidak menggunakan bahasa Sunda. Mang, eta teh geningan kebun anu tongoh teh geningan anu urang. Walaupun dalam pelafalan aslinya, alien yang satu ini disebut sebagai Garuto Seijin, sementara dalam bahasa Inggris disebut sebagai Alien Gold. Mohon maaf buat teman-teman yang berasal dari daerah Garut. Namun ternyata, tidak hanya daerah Garut yang pernah menjadi nama monster di Ultraman. Sebab ada juga alien Banda di serial Ultra 7 episode ke-38 yang mirip dengan daerah Pulau Banda. Dan juga kaiju yang bernama Medan dari Ultraman 80 episode ke-11, yang juga mirip dengan nama ibu kota Sumatera Utara. Apakah semua kaiju itu terinspirasi dari nama kota-kota tersebut? Atau mungkin hanya kebetulan? Gragas Ultraman Cosmos masuk ke era Heisei, di mana Ultraman Cosmos juga ada monster yang mirip dengan bahasa daerah di negara kita. Dalam episode ke-24, dikisahkan pada kota Kana terjadi sebuah fenomena yang membuat peralatan elektronik mati total.
Dan sudah pasti, penyebabnya adalah kaiju yang bernama Gragas ini. Pada dasarnya, kaiju ini dilafalkan sebagai Guragasu, di mana monster dengan kemampuan menembakkan aliran listrik dari tangannya tersebut agak mirip dengan istilah bahasa Jawa, yang berarti rakus, serakah, atau berbagai makna lain yang sifatnya serupa. Namun di sisi lain, monster ini sama sekali tidak dijelaskan asal-usul dari mana ia berasal atau bisa tercipta. Walaupun di sebuah artikel pernah ditulis bahwa produser yang bernama Hiroyasu Shibuya mengatakan bahwa kaiju Gragas sebelumnya tersegel lalu terbangkit karena suatu kejadian yang tidak terekam di layar kaca. Sangelu, Ultraman Cosmos. Nah lo, masih di Ultraman Cosmos. Sebab ada lagi monster yang namanya tidak kalah lucu jika didengar oleh kita orang-orang Indonesia. Kaiju ini pertama kali muncul di episode ke-52 Ultraman Cosmos, walaupun masuk kategori kaiju yang sama sekali tidak berbahaya, bahkan sangat ketakutan ketika tiba di planet bumi. Akan tetapi lepas dari itu semua, mungkin sebagian besar dari kalian akan berpikiran lucu kalau mendengar namanya. Sebab Sangelu bisa diartikan negatif jika disamakan dengan bahasa sehari-hari di Indonesia. Not cool. Not cool! Walaupun pada dasarnya, monster ini dilafalkan sebagai Zageru, yang artinya adalah partner monster. Namun entah kenapa dilafalkan sebagai Sangelu dalam versi bahasa Inggris. Ya, yang jelas, jangan pernah memberi spasi saat menuliskan namanya seperti ini. Gila Naga, Kaiju Busters, berbeda dengan sebelumnya karena kaiju yang satu ini tidak ada dalam versi TV series ataupun movie Ultraman manapun, melainkan hanya muncul di video game yang berjudul Kaiju Busters untuk platform konsol Nintendo DS pada tahun 2009. Tidak banyak data terkait monster yang satu ini, namun dari wujudnya kita bisa tahu bahwa kaiju ini memiliki basis hewan naga, dan dari situlah nama serta wujudnya terkesan sangat matching. Akan terdengar lucu sebab Gila Naga terkesan seperti seekor naga yang tidak waras. Walaupun sekali lagi, monster ini dilafalkan sebagai Gira Naga dalam bahasa Jepang. Minimnya data perihal kaiju ini membuat kita penasaran apakah itu memang diambil dari frasa bahasa Indonesia. Yang jelas akan terdengar lucu jika dibaca seperti itu. Tidak hanya Gila Naga, ada pula beberapa kaiju lain dalam serial Ultraman yang memiliki nama yang mirip dengan kata-kata bahasa Indonesia. Seperti Bundar yang ada di Ultraman Dyna episode ke-38, ada pula Bango yang ada di Ultraman Leo episode ke-12. Oh ya, bahkan juga ada yang namanya Alien Seger yang muncul di episode ke-5 Ultraman Taiga. Entotsuki, Avataro Sentai Dawn Brothers. Dan yang terakhir untuk episode kali ini adalah monster dari serial Sentai paling baru saat ini. Seperti yang kita tahu, semua monster dalam serial Dawn Brothers selalu berakhiran kata ki yang bisa diartikan sebagai Oni dalam huruf kanji, dengan digabungkan dengan nama judul serial Sentai terdahulu sesuai dengan tema monster di tiap episodenya. Dan yang satu ini justru hanya muncul dalam versi spin-off yang berdurasi 5 menitan. Walaupun kostumnya memang merupakan recycle dari Resaki yang ada di episode kedua Dawn Brothers, yang terinspirasi dari Resa Sentai Tokyoger dengan tema kereta apinya. Maka dari itu, monster dalam versi spin-off ini dinamakan sebagai Entotsuki, di mana akan terdengar sangat porno jika dibaca oleh orang Indonesia. Walaupun sebenarnya, kata Entotsu dalam bahasa Jepang artinya adalah cerobong asap, yang sekali lagi masih sangat sesuai dengan motif kereta api sebagai bentuk dasarnya. Segalanya terdengar biasa saja sih, selama kita tidak berpikiran negatif setelah mendengar atau membaca nama monster yang satu ini. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokuvex Indonesia.